Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bung ini. Luar boleh. Subhanallah. Dari tadi aku tunggu ini. Belum mampu. Hah? Belum mampu. Sweeping terlambat tidak apa. Dia masih berhasil mati ya. Enggak mah. Paling mewah. Ini baru turun dari rumah. Tidak maksudnya malih itu temu. Tapi cuma kan pakai buat. Bagaimana tuh? Mahir Ahmad ya? Oh, baik, keluar lah. Ini apa keluar mengilu banyak kau keluar. Ya. Nah, ini kebetulan kan Entil ada patali, lu Amerika ale bajaka. Bajaka di kale wali tawan hati-hati. Rezeki ngulit Ya, saya bilang santai, Pak Riri mau datang kamar. Mau datang pas saya jadi. Bajaka tuh mempelahu wow ti. Hah? Mempelahu ti. Pelahu gede. Ya, katanya mau sehat kan. Kan talatian tinggal Ya sehat ti. Terus belajar mau ti. Mau ti bajaka karena itu sehat ti. Apa kabar ya? Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Ya. Artinya hidup ini ya terus. Hidup ini indah. Jadi mati saja. Iya kan? Iya, alhamdulillah Pak Rili ini kebetulan kan saya sibuk-sibuk dengan ini Pak Rili. Iya, saya lihat dengan unggas. Makanya kan kebetulan kan apa namanya? Polo memanfaatkan waktu. Ya. Manfaatkan waktu kan. Jadi saya coba beternak. Iya. Nah, Pak Rili ini kan tidak sekarang lagi tidak di buku pengalti. Ada hal yang menarik yang ingin saya bahasakan dengan apa? Nanti kita diskusi, dialog terkait dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh kita semua, termasuk saya melihat kandang ayam ini adalah hasil dari sebuah karsa yang dimiliki oleh Abah. Nah, maksudnya ini sehingga saya ingin ini kan bawa program ini. Saya ingin coba sampaikan ke publik bahwa tentang inisiatif dan partisipatif penting untuk menjadi. Kalau ini buku apa ini? Ini company profile atau company lembaga Rigo Institute. Oh, maksudnya Pak Rigo ini orang company. Company lembaga. Company itu kayak lembaga begitu. Oh, saya kira Pak Rigo ini memang dulunya company. Kira-kira awalnya kan sudah company. Bukan karena malu ya. Pak Rili ini lembaga swadaya masyarakat. NGO. Kata Polikikan Rigo. Ikan Rigo ini mana uti? Bahasa Jepang itu ada 3 bahasa di sini apa? Oh, ada 3 bahasa di buku 3 bahasa di buku ini. Tentang ideologi realisme yang konsen pada persoalan inisiatif dan partisipatif. Itu kira-kira apa? Kalau misalnya non-government organization, organization, setengah mati. NGO itu. Oh, Rigo Institute. Nah, Rigo Institute. Oh, jadi sekarang ada Rigo Institute. Ya. Kira-kira ditahu. Rili Gobel, nama lengkapnya Rili Gobel. Iya. Oh, ini profil lembaga, Kaisa Gaiyo, bahasa Jepang. Kata profil institut, Rili Gobel. Itu nama asli atau? Itu nama singkatan. Rili Gobel nama singkatan? Iya, Rigo nama singkatan. Oh, Rigo nama singkatan. Tidak ada nama singkatan Rili Gobel, kata oleh Rigo. Oh, jadi nama Rili Gobel disingkat Rigo. Oh. Ya, kira-kira begitu. Kan dulu aktivis. Saya dari tahun 99 sampai tahun 2007 aktivis. Ya. Tapi waktu itu mahasiswa. Saya mahasiswa di Stikom Manado itu tahun 98-99. Kemudian pindah di UG, Makassar dulu, dan pindah di UG itu tahun 2000. Ya. Oh, UG. Setia dulu. Waktu Ngostie. Pindah dari Makassar itu. Jurusan manajemen, ekonomi manajemen. Iya. Tapi kesibukan waktu itu aktivis dengan mahasiswa. Mahasiswa itu saya dulu aktif di salah satu organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian juga mengaktifkan lagi di organisasi intra kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kemudian jiwanya sama dengan jiwa-jiwa penggiat lembaga swadaya masyarakat.
di luar sana, di luar kampus, saya aktif sebagai pengurus Yayasan Payung Limo dulu, LSM Payung Limo, bahkan kemudian pernah menjadi sekretaris Payung Limo. Oh, Pimpinannya Hilmin Hibi waktu itu. Oh, Ya, nah waktu, ini apa lu, LSM Payung Limo. LSM Payung Limo. Oh, yang di Gedung Pemuda. Dulu konsentrasi kita di Gedung Pemuda, sekretariat. Waktu itu dia bergerak di apa, LSM? Lembaga Swadaya Masyarakat Payung Limo itu dulu bergerak di bidang lingkungan, tapi juga di aktivitas sosial lainnya. Tapi waktu mahasiswa itu? Mahasiswa sekaligus pengurus LSM. Oh, jadi mahasiswa sekaligus. Ya, Anda dengar dulu sering-sering Pak demo. kalau di mahasiswa itu memang Itu demo masak atau? di mahasiswa itu memang kita ditempa sebagai masyarakat pembaharu, maka sering hadir gagasan-gagasan baru yang kemudian itu menjadi pendorong kita di lingkungan mahasiswa, lingkungan kampus untuk menjadi penyambung kepentingan rakyat, sehingga sering terjadi ketika kita melakukan komunikasi tidak tuntas dengan pihak pemangku kepentingan, maka upaya terakhir kita lakukan adalah demonstrasi. Kira-kira demonstrasi waktu itu yang masih ada di memori, pernah demo apa misalnya? Iya, dulu pemerintahan Fadil Muhammad ketika Provinsi Gorontalo terbentuk, kita aktif melakukan mimbar bebas, melakukan kritik, bahkan melakukan demonstrasi yang ekstrim. Ketika kemudian kebijakan itu tidak pro rakyat. Nah, ekstrimnya bagaimana? Yang paling saya rasakan itu waktu demonstrasi ke Polres Gorontalo tentang pembahasan lahan Taman Nani Wartabone, Taman Pahlawan Nani Wartabone yang telah dijadikan sebagai pemukiman ataupun ada pembukaan jalan akses jalan baru di sana, sehingga menghadirkan sebuah perspektif yang dinamis dan kampus aktif untuk memperjuangkan itu. Nah, apa cerita menarik pada saat demo itu? Misalnya sempat walaupun di Bolo Hulua apa sama? Iya, waktu itu masih Pak Ahmad sebagai bupati, beliau mengambil kebijakan itu sangat menghadirkan banyak riak-riak, banyak kritisme dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita mahasiswa juga memiliki semangat yang sama dengan kelompok-kelompok aktif itu. Iya, sama-sama waktu itu. Dulu yang aktif itu ada LSM Hijau, Green Lab, ada LSM LP2G miliknya Pak almarhum Arusin Bone, dan ada juga lembaga swadaya masyarakat yang didahului oleh Pak Dikson Ahmad. Kita sama-sama membangun kritisme terhadap kebijakan pembuatan jalan di area taman. Yang menarik apa di situ waktu demo? Yang menarik waktu itu adalah kita sempat chaos waktu melakukan demonstrasi di Polres. Sebab tujuan kita mengkritisi adalah meluruskan bahwa Taman Nasional itu Taman Nasional itu tidak bisa dirubah secara masif karena akan merubah ekosistem forestry pada saat itu. Ya, kita akan coba kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Chaosnya ketika dengan polisi, kita tidak bisa berargumentasi lagi, sehingga kita bentrok dengan kepolisian. Yang satunya bentrok Dan akhirnya kita harus menarik diri ke kampus karena kita tidak lagi sukses memperjuangkan semangat kita, tapi kita sudah berhadapan dengan kepolisian yang berarti kita sudah ada persoalan antara dengan kepolisian, sehingga di depan Polres itu kita sempat kejar-kejaran dengan kepolisian, dan Polres Limboto itu yang berdekatan dengan kampus, ya kita secara otomatis menarik diri ke kampus karena ada 2-3 orang teman kita yang ditahan di sama-sama. Itu ada Saripudin Bano saat itu. Oh, yang sekarang anggota dewan. Nah, anggota dewan sekarang dari Partai Demokrat. Beliau itu adalah aktivis yang sangat luar biasa. Kemudian ada anak Tombong itu. Anak Tombong juga. Kamu kan? Ya betul. Beliau aktif di Pramuka dengan Bung Santo Liputo. Oh, Santo Liputo. Ya. Sama juga. Santo Liputo pada saat itu presiden mahasiswa.
Oh, Saya adalah sekarang ketua Bapera Provinsi. Bapera. Saya waktu sekjennya, sehingga peran kita di eksternal itu sangat luar biasa, karena diperhitungkan oleh banyak orang. Nah, kita menaruh diri ke kampus, tapi sudah bawa belur. Kita sudah, karena sudah head dengan kepolisian. So, karena pukulan-pukulan. Iya, teman saya itu pada mana saat itu sempat apa namanya terjadi pemukulan dan sebagainya. Tapi kemudian kita konsultasi lagi dan konsentrasi lagi untuk mendamaikan ini, tidak harus kemudian saling itu akhirnya bisa damai. Nah, terus hasil dari yang diinginkan di demonstrasi apa? Ya, Ada hasilnya ya tuh? kita mendesak kejaksaan pada saat itu untuk memproses itu. Siapapun yang terlibat dalam kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang tentang prestasi, tentang lingkungan dan sebagainya. Jadi mahasiswa, menurut mahasiswa itu artinya pada waktu itu kebijakan itu bertentangan. Bertentangan, sangat bertentangan dengan apa namanya perundangan yang mengatur tentang prestasi, bahwa taman nasional itu dirubah menjadi pemukiman atau pembuatan jalan akses di situ, maka akan secara otomatis prestasi yang terpelihara terawat dengan baik akan menjadi pemukiman baru, dan itu tidak akan itu akan mengganggu ekosistem. Ya, seperti itu. Jadi selama mahasiswa jadi aktivis terus. Selama mahasiswa ya aktif di organisasi sampai selesai jadi sampai keluar dari kampus masih tetap aktif di LSM. P5 waktu itu pimpinan HLTP. Nah, sekarang kan sudah jadi pegawai negeri. Ya, jadi pegawai negeri, tapi jiwa-jiwa apa namanya idealis itu masih tinggi. Iya. Jadi semangat yang sempat terbangun sejak menjadi mahasiswa itu tidak bisa dilepas begitu saja. Ketika kita sudah keluar kampus dan beraktivitas dengan masyarakat, jiwa-jiwa idealis, jiwa-jiwa yang penuh hak rakyat itu tetap masih, walaupun kemudian kita sudah masuk pada apa namanya institusi birokrasi. Kalau tidak salah sekarang informasi Rigo ini sekarang di Kesbang. Saya di Kesbang di bidang organisasi. Ya. Menjabat sebagai kepala seksi. Kepala sebidang, ya. Kepala subbidang ya, kalau di Kesbang. Iya, seluruh khusus organisasi. Khusus organisasi. Nah, kalau sekarang kan dulu lebih banyak di organisasi. Saya dulu lebih banyak aktif di organisasi. Nah, sekarang justru mengurus organisasi. Sekarang saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus organisasi. Nah, kalau di organisasi apa saja yang harus diurus? Iya. Kalau di organisasi itu kan pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 terakhir ya, perubahan yang menjadi syarat supaya dia diakui di negara. Iya. Iya, sekarang ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas, pengganti peraturan pemerintah, peraturan pengganti perundang-undangan yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang baru 16 tentang organisasi, maka organisasi itu harus memiliki legalitas yang sah dari negara, dan itu ada 16 item yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah organisasi. Ya. Artinya sebenarnya gampang, tidak mudah, susah. sangat mudah. Nah, bagaimana cerita waktu itu kan pernah juga jadi pengurus KNPI sampai sekarang? Saya pengurus KNPI tahun 2002. KNPI yang mana dulu? KNPI dulu itu masih pimpinannya Pak Guntur Puluhlawa, kemudian beralih ke Pak Sukri Harmain, ketua KNPI. Saya tetap jadi pengurusnya, dan terakhir di kepengurusan Santo Lipoto, saya dipercayakan menjadi wakil ketua 1 KNPI Provinsi. Maksudnya KNPI kan sekarang sudah dualisme atau tigalisme? Kalau bagi kami KNPI 1. Oh, KNPI. Ya. Dan kami di KNPI benar ya. Iya kan? Bukan yang lain kemudian salah, tidak. Kami yang benar. Ya. Benarnya bagaimana? Maksudnya lebih benarnya loh. Iya, karena KNPI itu ada organisasi dan harus memenuhi syarat-syarat legalitas. Ya, kita punya legalitas Menkumham, kita juga punya struktur yang lengkap sampai tingkat bawah dan sebagainya. Dari pusat sampai ke bawah. Sekarang kalau di kabupaten kan sama musda kan? Ya, KNPI kabupaten ini tinggal, ya sudah waktunya musda. Dengan rencana musda. KNPI-nya versinya versi benar. Ini KNPI versi benar. Karena legalitasnya apa? Yang tidak benar itu kira legalitasnya. Begitu kira-kira. Ya. Nah, oke lah, itu di Bapera juga sekarang pengurus Bapera. Wakil ketua 1 juga di Bapera. Dari ketuanya Yanto.
Santo Liputo. Ya, Santo Liputo. Oh, provinsi. provinsi. Oh, kalau kabupaten kan yang Totone. Yang Totone. Yang Totone. Ya.